Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmah, absen 20 dari kelas 12 MIPA 6. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965 dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan, yaitu pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan pemerintahan. 1. Peristiwa konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi dan adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, dengan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah persoalan negara federal dan BFO serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul berdasarkan perjanjian Liga Jati BFO sendiri. Adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab 1 yaitu terjadi beberapa peristiwa konflik yang merugikan, baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberi hikmah atau pelajaran bagi kehidupan. Bab 2. Pahlawan Nasional Pejuang Integrasi. Yang pertama, pahlawan nasional dari Papua, yaitu Frans Kaiseipo, adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Saat menjelang Indonesia Merdeka, ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946. Yang kedua, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia Merdeka. Tujuan dibentuknya adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Martin Indy adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya ke Indonesia. Sikap nasionalisme yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Selanjutnya yaitu para raja. Yang pertama, Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1940 ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu, ia mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Yang kedua, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa Kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Selanjutnya, yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra yaitu Ismail Marzuki. Memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarinah.
Yang terakhir, perempuan pejuang, yaitu Abu Budaing Risaju, adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat yang menentang kolonialisme Belanda. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab ini adalah kita dapat mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Di antaranya mereka adalah pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan tidak menggunakan senjata, tetapi juga melalui karya berupa seni, tulisan, musik, sastra, atau ilmu pengetahuan. Bab 3. Demokrasi liberal. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem pemerintahan. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Kedua, sistem kepartaian. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai politik baru. Yang ketiga, pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini menandakan telah berjayanya demokrasi di kalangan rakyat. B. Mencari sistem ekonomi nasional. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab 3 ini yaitu, yang pertama, salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadi pergantian kabinet. Yang kedua, penyebab sering terjadinya pergantian kabinet adalah karena adanya perdebatan kepentingan di antara partai. Yang ketiga, pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer. Kemudian yang terakhir, dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada 1950 umumnya merupakan upaya untuk mengganti struktur perekonomian. Bab 4. Demokrasi terpimpin. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi terpimpin itu sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, peta kekuatan politik nasional tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuatan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah bagi Kabinet RI adalah masalah Irian Barat.
Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin sejak berlakunya kembali UUD 1945. Dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, titik di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dan kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, yang pertama, dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda. Yang terakhir, kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan deklarasi ekonomi serta dilakukan evaluasi mata uang.